Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Akbar, Stambuk 083 2018 0038. Mata kuliah PPI Ekonomi Kelembagaan. Tugas keempat, karakteristik kelembagaan. Karakteristik kelembagaan. Yang pertama, dinamika kelembagaan. Kedua, teori evolusi dan perubahan kelembagaan. Arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipenuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. North 1990 membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu yang pertama kelembagaan informal dan kelembagaan formal. Wolfgang Kasper dan Manfred Streich 1998 membagi kelembagaan berdasarkan kelembagaan internal dan kelembagaan eksternal. Organisasi versus kelembagaan menurut North. Organisasi adalah kumpulan individu yang terkait oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut untuk kepentingan bersama. Sedangkan lembaga diilustrasikan adalah serangkaian peraturan yang berlaku dalam setiap pertandingan yang harus ditaati oleh pemain, pelatih maupun stakeholder lainnya. 1. Dinamika kelembagaan. Kelembagaan atau institusi bersifat dinamis. Keberadaannya dalam suatu komunikasi selalu berubah, beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dalam komunitas tersebut. Berdasarkan atas cepat atau lambatnya perubahan, Oliver Williamson menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkat, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama, level sosial, yang kedua, level kelembagaan formal, yang ketiga, level tata kelola, yang keempat, level kontinu. Yang pertama, level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat. Yang kedua, level kelembagaan formal. Menurut Williamson, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umumnya dirancang secara sengaja. Yang ketiga, lembaga tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Yang keempat, level kontinu. Perubahan ini berlangsung kontinu dalam kurun sepanjang waktu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja. Profesor Ostrom 1990 menggagas 3 level perubahan kelembagaan, yaitu operasional yang berada pada yang pertama, level operasional choice. 2. Level kolektif choice rule. Ketiga, level conditional rule. Yang pertama, operational rule.
adalah aturan main yang berlaku keseharian, yaitu aturan yang ditemukan dalam sebuah komunitas, organisasi, atau kelompok masyarakat mengenai bagaimana interaksi antara anggota komunitas tersebut seharusnya terjadi. Yang kedua, collective choice rule, yaitu aturan mengenai bagaimana operasional rule dibuat atau diubah, siapa yang melakukan perubahan, dan kapan perubahan tersebut harus berlangsung. 3. Constitutional rule, yaitu kelembagaan. Pada constitutional rule mengatur utamanya mengenai siapa yang berwenang bekerja pada level collective choice dan bagaimana mereka bekerja. Perbedaan collective rule dan constitutional rule. 2. Teori perubahan institusi, yaitu lembaga atau institusi bersifat perubahan terjadi pada setiap level. Tidak ada lembaga yang bersifat permanen. Lembaga akan selalu berubah menuju tatanan kelembagaan yang lebih efisien. Teori-teori perubahan kelembagaan. Menurut Schluter dan Hanis, teori perubahan kelembagaan terdiri atas 3, yaitu 1. Berdasarkan efisien ekonomi. 2. Berdasarkan teori distribusi konflik. Yang pertama, berdasarkan efisien ekonomi. Teori perubahan kelembagaan berbasis efisien ekonomi memiliki 3 arus pemikiran. Yang pertama, Prof. Friedrich Hayek adalah perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. 2. Posner, sebuah kelembagaan atau aturan perubahan karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan. Artinya, seseorang atau anggota masyarakat terdorong membuat sebuah aturan. Tujuan utamanya ada untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. 3. Oliver Williamson, lembaga atau aturan akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi. 2. Berdasarkan distribusional konflik teori. Teori ini didasarkan atas asumsi bahwa setiap aktor adalah sebuah arena atau komunitas yang memiliki perbedaan kepentingan dan kekuatan. Perbedaan kepentingan ini merupakan sumber konflik. Oleh karena itu, sering ditemukan tarik-menarik dalam proses perubahan undang-undang karena adanya perbedaan kepentingan dari setiap aktor yang bermain. Demikian tugas keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.